Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita tentang persamaan kuadrat, perkenalkan nama saya Tuti Julitan Rosmi Bago, BP 21.037.503. Baiklah, kita akan masuk materi kita tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Cara menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktorkan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dinyatakan menjadi A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kita dapat melihat contohnya. Selesaikanlah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Maka jika difaktorkan kita akan memperoleh X dikurang 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Min 3 dan min 1 ini kita peroleh dari jika ditambah akan menghasilkan nilai min 4X yang bagian pada soal, dan jika dikali akan menghasilkan 3. Maka kita dapat menyelesaikannya X dikurang 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Maka dalam dua bari ruas ini kita dapat menentukan X1 dan X2 nya. Maka X dikurang 3 sama dengan 0, X1 sama dengan 3, dan X dikurang 1 sama dengan 0, maka nilai X2 nya sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 3 dan 1. Yang keduanya yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diselesaikan dengan mengubahnya menjadi X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Kita dapat melihat contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dikurang 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 4. X dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kita dapat menentukan X1 dan X2 nya, di mana X dikurang 3 sama dengan 2, maka X1 sama dengan 5. Dan X dikurang 3 sama dengan min 2, maka X2 nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan 2 sama dengan min B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita dapat melihat contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 7X dikurang 30 sama dengan 0. Maka kita dapat memperoleh nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan min 30. Maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus di mana X1 dan 2 sama dengan min B tambah atau kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min 7 ditambah atau kurang akar dari 7 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 30 per 2 kali 1. Maka kita memperoleh min 7 ditambah atau kurang akar dari 169 per 2 sama dengan min 7 tambah atau kurang 13 per 2. Sehingga kita dapat memperoleh nilai X1 dan X2 nya, di mana X1 nya sama dengan 3 dan X2 nya sama dengan min 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 10 dan 3. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan akar-akarnya. B kuadrat dikurang 4AC disebut diskriminan atau D. Jika D-nya besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar nyata atau real dan berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki satu akar nyata atau real. Dan jika D-nya kecil dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar tidak nyata dan berbeda. Kita dapat melihat contohnya. Tentukanlah jenis-jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita dapat memperoleh nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 5 kuadrat dikali 1 dikali 2 sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17.
Karena nilai D-nya besar dari 0, maka persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berlainan. 3. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka untuk menentukan hasil jumlah akar-akarnya dapat menggunakan alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Dan untuk menentukan hasil kali akar-akarnya dapat ditentukan dengan alfa dikali beta sama dengan C per A. Dari kedua sifat di atas dapat diturunkan rumus sebagai berikut. Yang pertama, 1 per alfa ditambah 1 per beta sama dengan min B per C. Yang keduanya, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan dikurang 2 kali alfa kali beta. Yang ketiga, 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan dikurang 2 kali alfa kali beta per alfa kali beta dikuadratkan. Yang keempatnya yaitu alfa dikurang beta sama dengan akar determinan per A, di mana determinannya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 4. Menyusun persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan menggunakan perkalian faktor. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan itu X1 dan X2. Dengan demikian, jika akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka persamaannya adalah X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Dapat kita melihat contohnya. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 2. Maka kita dapat memperoleh X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang 3 dikali X dikurang min 2 sama dengan 0. X dikurang 3 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 3X ditambah 2X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Yang kedua yaitu dengan menggunakan jumlah dan hasil akar-akar. Dengan menggunakan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A, maka akan diperoleh persamaan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita dapat melihat contohnya. Yang pertama, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan min 3. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Dan X1 dikali X2 sama dengan 6. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat dikurang min 5X ditambah 6 sama dengan 0 atau X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu akar-akarnya berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 sama dengan 0. Akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai penjumlahan dari X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min dikali min 2 per 1 sama dengan 2. Dan untuk nilai kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 3 per 1 sama dengan 1. Jika akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P dan Q, maka P-nya sama dengan X1 ditambah 3 dan Q-nya sama dengan X2 ditambah 3. P ditambah Q sama dengan X1 ditambah 3 ditambah X2 ditambah 3 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dan P kali Q-nya sama dengan X1 ditambah 3 dikali X2 ditambah 3 sama dengan X1 dikali X2 ditambah 3 kali X1 tambah X2 ditambah 9 sama dengan 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 9 sama dengan 16. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat dikurang
P tambah Qx ditambah P dikali Q sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 18 sama dengan 0. Baik, sekianlah materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.